Praktek percaloan seleksi masuk Bintara di Polda Jawa Tengah mencuri perhatian publik. 5 pelaku yang sebelumnya hanya disanksi etik kemudian diperintahkan Kapolri untuk dipecat. Bagaimana media memotret kasus ini? Kita akan berbincang dengan Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza. Mas Revo, selamat malam. Selamat malam Mbak Elvira. Mas Revo, praktek percaloan ternyata masih ada di tengah upaya reformasi Polri dan juga transformasi menuju Polri yang presisi, dikenal sebagai jargon Kapolri. Bukan hal yang baru. Tanggapan Mas Revo seperti apa? Iya Mbak Vi, ini sebenarnya kan isu mengenai bahwa masyarakat bisa membayar sejumlah uang kepada saat proses pendaftaran dan proses seleksi Bintara maupun ke Akademi Kepolisian ini kan sudah lama ya terdengar ya, dan polisi di tingkat Polri sudah setengah mati gitu dalam perbincangan kita beberapa waktu lalu dengan Kadif Humas Mabes Polri misalnya. Polisi saat ini memang sudah meminta kepada seluruh jajaran di Polda-Polda untuk tidak main-main dalam proses seleksi. Dan ini merupakan salah satu upaya bagi polisi untuk mengembalikan nama baik mereka setelah kepercayaan publik terhadap kepolisian itu drop hingga 75% ya, turun 75% setelah kasus FS pada waktu pertengahan tahun lalu. Dan perlahan kemudian kepercayaan kepada Polri ini kan mulai dibangun, walaupun memang di beberapa kasus misalnya terjadi juga beberapa case yang melibatkan kepolisian, dan lagi-lagi kemudian terungkap dari Polda Jawa Tengah bahwa ada proses suap bagi mereka yang ingin masuk dalam seleksi Bintara, dan angkanya tidak main-main. Satu orang bisa membayar 300 sampai 400 juta untuk lolos seleksi, dan tentu saja ini sangat mencengangkan gitu ya, karena di tengah polisi berusaha kembali, di tengah kepolisian di Polri berusaha mengembalikan tingkat kepercayaan publik, terungkap lagi kasus seperti ini. Angkanya tidak main-main, dan kita tentu sangat kaget ternyata angkanya bisa sampai ratusan juta untuk level Bintara. Ini kan level yang sebenarnya level paling rendah dalam kepolisian ya, level bawah di kepolisian, bukan level perwira gitu. Kalau misalkan di level Bintara saja harus membayar 400 juta, maka bagaimana mereka nanti ketika sudah diterima harus mengembalikan uang 400 juta itu. Nah, ini yang menjadi yang akhirnya kemudian kita, kalau proses di awal saja sudah cacat seperti ini, maka nanti bisa dipastikan ketika mereka diterima maka tidak akan bisa menjadi polisi yang baik lah gitu. Maka upaya untuk mengembalikan uang akan lebih diutamakan dibanding harus mengabdi kepada masyarakat. Dan kemudian kita tahu proses penyelesaiannya sempat, ini kasus kejadian terungkap 2 minggu lalu, maka selama 2 minggu itu kita sempat juga mengkritik gitu ya, bahwa kenapa orang-orang yang tertangkap dalam kasus suap ini hanya dipindahkan, hanya dimutasikan dan didemosi. Padahal kalau misalkan dalam kasus yang lain, suap ini kan bukan kejahatan yang main-main gitu ya. Kalau di tempat lain maka dia harus dipidana. Maka desakan-desakan terhadap mereka yang terlibat kasus suap ini supaya diberhentikan dan dipidana itu mengemuka. Dan kita mengapresiasi ketika Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Listio Sigit, kemudian memerintahkan kepada jajaran di bawahnya agar mereka terlibat suap ini diberhentikan dengan tidak hormat, dipecat dan kemudian dilanjutkan dalam proses pidana. Nah, ini langkah yang harus kita apresiasi, dan kita berharap bahwa Polda ini kan ada banyak ya, tidak hanya di Jawa Tengah. Maka proses pengawasan terhadap polda-polda lain juga harus dilakukan, karena tidak menutup kemungkinan praktek-praktek serupa juga terjadi. Nah, ini yang menjadi PR buat kepolisian untuk kemudian bagaimana mengawasi proses seleksi Bintara, dan juga nanti selain Bintara juga proses ke Akademi Kepolisian. Nah, kalau Akademi Kepolisian kita semua kemudian kalau Bintara saja 400 juta, bagaimana dengan Akpol gitu, harus bayar berapa? Nah, ini kan yang harus polisi juga punya PR bahwa praktek-praktek seperti itu memang tidak ada gitu. Nah, bagaimana membuktikan kepada masyarakat, ini yang harus menjadi pekerjaan dari kepolisian saat ini ya. Mas Revo, ini kan ramai ketika kemudian mereka semua sudah menjalani sidang etik, tapi ganjarannya hanya demosi gitu ya, pemindahan keluar daerah. Ramai-ramai kemudian menimbulkan kritik. Saya sempat berbincang dengan Komisioner Kompolnas juga yang mengkritik putusan ini.
apakah kita hanya fokus terhadap apa yang dilakukan kemudian pemecatan tidak dengan hormat sesuai instruksi Kapolri, atau kita harus melihat ada pihak-pihak lain yang lebih tinggi yang bertanggung jawab yang memutuskan hanya pemberian demosi, keterlibatan orang-orang lain di dalam kasus ini? Ya, itu juga menjadi pertanyaan juga ya kita, kenapa kemudian dengan pidana sebesar seperti ini, penyuapan, bahwa kasus suap, korupsi dan sebagainya kan menjadi hal yang sudah terbukti menghancurkan sebuah institusi dan menghancurkan bangsa ini ya. Dan kenapa kemudian ketika di pengadilan awal, di peradilan awal di kepolisian itu, ketika proses peradilan di internal kepolisian ini, sanksinya hanya demosi. Nah, ini juga menjadi pertanyaan gitu ya. Dan kalau misalkan kemudian ini kita sih berharap Mabes Polri juga bisa menelisik kenapa kemudian proses peradilan di internal yang awal ini hanya menjatuhkan seperti ada apa sebenarnya gitu kan. Kenapa kemudian tidak berani memutuskan yang lebih tegas kepada mereka-mereka yang sudah terbukti gitu ya, terbukti menerima suap dan sebagainya. Kenapa hanya di sanksi awal yang dijatuhkan itu hanya demosi dan dipindahkan mutasi keluar daerah. Nah, ini tentu juga menjadi sebuah hal yang patut dipertanyakan, dan kita berharap kemudian level atas di Mabes Polri juga bisa mencari tahu kenapa kemudian sanksinya hanya seperti itu. Ada apa sebenarnya itu? Apakah ada yang disembunyikan atau jangan-jangan ini ya memang ada kartu-kartu lain yang dipegang oleh pelaku-pelaku yang kemarin diadili, ditangkap, sehingga sanksi tidak begitu tegas ini bisa dijatuhkan kepada mereka, Mbak Fu. Oke, jangan-jangan ada kartu lain yang belum terbuka begitu ya Mas Revo ya. Nah, terakhir Mas Iya, Revo. kita ini kan hanya menduga ya, dan kita Iya. berharap makanya itu harus segera diteliti dengan baik. Oke, informasi terakhir, Polda Jawa Tengah akan menindaklanjuti hal ini. Kita lihat bagaimana besok, apakah betul kemudian arahan Kapolri akan dijalankan, akan ada sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Tapi di sisi lain, proses pidana juga nanti akan dikawal. Bagaimana kemudian media mengawal isu ini, Mas Revo? Karena praktek ini terjadi, harus kita akui, karena ada sisi demand di sana, begitu ada tingginya minat masyarakat yang ingin masuk menjadi seorang polisi melalui seleksi Bintara. Kemudian ada peluang dan pengawasan yang lemah dalam waktu yang bersamaan ini terjadi sehingga peluang-peluang percaloan ini terbuka. Ya, sebenarnya kan seperti saya sampaikan di awal, Mabes Polri sebenarnya sudah mewanti-wanti dengan tegas gitu ya terhadap semua proses seleksi di Polda-Polda ini supaya berlangsung dengan fair, dengan adil gitu ya. Pendidikan ini tentu adalah muara gitu ya. Seleksi Bintara pendidikan ini adalah muara bagaimana kemudian nanti Polri membentuk personil-personil yang sesuai dengan harapan gitu ya. Nah, kalau misalkan proses sejak awal itu cacat, maka bisa dibayangkan bagaimana nanti outputnya. Nah, ini yang menjadi keprihatinan kita semua ya, Mbak Fia. Dan sebenarnya kan tidak hanya di dalam kepolisian. Kita tahu di beberapa kasus lain, misalnya di universitas-universitas negeri juga sama, ada beberapa praktek suap yang kemudian terbukti dan melibatkan pihak seleksi dalam universitas. Nah, ini semua menjadi keprihatinan kita gitu, dan bagaimana kemudian kita berharap semua lembaga-lembaga seleksi yang nantinya akan meneruskan yang menjadi menjadi garda depan lah gitu ya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, entah itu kepolisian, entah itu universitas dan sebagainya, sudah harus bersih dari awal. Karena memang kalau misalkan dari awal sudah tidak bersih, maka bisa dibayangkan nanti ke depannya seperti apa. Proses sejak awal kalau misalkan busuk dari awal, maka hasil yang keluar pun tentu tidak akan baik juga. Nah, kita berharap baik itu kepolisian, universitas maupun apapun lembaga-lembaga pendidikan ini bisa memperbaiki proses-proses seleksinya dan kemudian bagaimana memperbaiki pengawasan-pengawasannya. Gitu. Nah, yang tadi saya sampaikan juga, karena jangan sampai kemudian ini kan yang terjadi di Polda Jawa Tengah, dan lantas bagaimana dengan kepolisian daerah yang lain. Maka
penting bagi Mabes Polri untuk membentuk tim seleksi atau tim pengawasan yang lebih ketat supaya praktek-praktek seleksi penyalahgunaan wewenang dalam proses seleksi ini tidak terulang dan tidak terjadi di eh, kepolisian daerah yang lain, gitu ya Mbak Vi. Oke, baik. Ini menjadi catatan bersama dan pengawasannya juga dari media dan masyarakat ditingkatkan juga. Terima kasih Mas Revo, catatannya dalam editorial View malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam.